dalam hati tuh buat ngeistiqomahin tuh kita harus yakin aja sama Allah, terus takut akan hari akhir, karena itu yang paling yang bikin kita sadar kalau setelah ini tuh masih ada kehidupan, itu cuma kehidupan sementara. Jadi sabar gitu. Jadi yakin aja, itu yang selalu bikin aku kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan Kak Zahra yang tamu spesial kita hari ini? Semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin yang lagi kondisinya tidak sehat, semoga Allah cepat memulihkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentu saja hari ini kita akan membahas tema tentang ibroh pelajaran atau perjalanan dari Kak Zahra, yang mana yang saya ketahui gitu, atau teman-teman yang mungkin sudah beberapa tahun mengenal Kak Zahra, yaitu adalah mantan seorang DJ yang kini Masya Allah Tabarakallah sudah sangat istiqomah sekali untuk kembali kepada fitrahnya, yaitu menjadi muslimah yang seutuhnya, yang spesial gitu di pandangan Allah, Masya Allah. Kak Zahra, kita boleh ya izin untuk kepoin gitu tentang perjalanan kakak nih, gimana titik baliknya kakak, dari yang tadinya sebelumnya di tempat yang mungkin buruk gitu, sekarang mungkin insya Allah ditempatkan yang indah, yang sesuai dengan syariat Allah gitu ya. Gimana Kak proses perjalanan gitu bisa balik gitu, mendekat kepada Allah gitu? Sebenarnya sih kalau aku pikir-pikir gitu, kayaknya hidayahnya tuh datangnya tiap hari, cuma kitanya aja kadang kan bengal gitu sebagai manusia. Cuma waktu itu pas 2 tahunan lalu, ketika malam takbiran, nah aku nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba udah pakai hijab aja gitu. Udah pakai hijab, itu nggak ada pakai aba-aba atau apa atau persiapan, nggak ada, udah pakai hijab, besokannya nggak dilepas lagi, itu aja. Tapi sebelumnya sih aku lagi sering dengerin ceramah-ceramah, lagu-lagu muslim gitu, hatinya pun jadi ikut tergerak gitu. Tergeraklah hatinya. Masya Allah, Allah maha baik. Gitu kan. Kemudian Kak, gimana sih Kak, kakak tuh bisa memilih dulu tuh profesinya sebagai DJ gitu, atau kenapa sih nggak terfikirkan untuk profesi yang lain gitu? Sebenarnya DJ itu belum lama sih, karena kan aku sebelumnya itu model, terus syuting baru ke DJ. Jadi pas DJ juga aku masih syuting gitu. Itu juga DJ sebenarnya karena aku juga suka musik waktu itu, dan tambah penghasilan juga. Jadi sambil nunggu aku sekalian cerita aja kali ya. Jadi aku udah pakai hijab ini tuh 2 tahunan lebih, dan alhamdulillah masih diberi istiqomah sama Allah. Walaupun kadang kan manusia juga iman naik turun. Aku tuh kalau udah dalam percobaan kayak imannya, maksudnya aku ngerasa kayak iman aku naik turun gitu. Aku biasanya lebih mendekatkan diri lagi, jadi kayak aku lihat ceramah lagi atau lihat yang kira-kira bikin aku takut gitu, akan takut nanti bakal ada hari akhir gitu. Jadi memang karena kakak sudah punya prinsip gitu atau motivasi yang selalu membawa kakak tentang hari akhir, maka motivasi tersebut ya. Iya. Insya Allah. Udah diulas gitu masalah-masalah kakak, masa lalu kakak gitu. Padahal kita semua di sini baru ada yang mungkin baru kenal gitu dengan Kak Zahra gitu.
Kemudian, nah ada perbedaan nggak Kak sebelum dan setelah tantangan Kakak dalam menghadapi ujian gitu selama keseharian Kakak gitu? Apa perbedaannya Kak? Gitu. Lebih mudah Kalau sekarang sih lebih menyadari kalau ini tuh kita lagi dicoba, bukan gimana nih, saking Allah sayangnya sama kita tuh kayak yang lagi dicoba nih, imannya kuat nggak sih, istiqomah nggak sih, kayak sekarang sih ngerasanya kayak gitu ya. Kalau dulu mungkin terlalu cuek sampai nggak ingat gitu. Kalau sekarang kayak oh ini lagi dicoba nih, ini lagi diuji seberapa kuat imannya, seberapa istiqomahnya. Jadi dalam hati aku sampai sekarang pun, walau sesusah apa, segimanapun aku dicobanya, aku yakin aja, yakin pokoknya ada yang indah setelah ini gitu. Jadi kalau di mana aku titik kayak yang udah nggak bisa nih, udah capek nih, aku kayak yang sabar sebentar lagi, udah tahan gitu, kayak udah ada yang ngingetin dalam hati sih, alhamdulillah gitu. Masya Allah, teralarm lagi gitu hati ini kayak semakin untuk disebutkan ke dalam jalan yang taat, yang diridhoi Allah aja gitu ya Kak ya. Masya Allah. Padahal sebuah profesi DJ itu sangat berat banget gitu untuk Kakak tinggalkan ya, karena mungkin dulu Kakak mencari titik peluang untuk mendapatkan penghasilan itu dari sana, tapi alhamdulillah Allah memberikan yang lebih baik lagi, lebih mungkin memperluas jaringannya di saat sekarang ini gitu ya, Masya Allah. Dibukakan pintu rezekinya tuh mungkin Allah berikan setelah Kakak hijrah gitu ya, Masya Allah. Iya, aku juga ngerasanya kayaknya rezeki aku kayak yang lebih barokah gitu, kayak yang aku lebih menghargai. Kalau dulu kan kayak yang dapat terus habis, terus nggak tahu kemana, habis cepet. Kalau sekarang kayak sedikit tapi aku tahu nih, oh ini lebih menghargai gitu. Insya Allah di barokah, amin. Karena pakai ilmu yakin kepada Allah, Allah Maha Pemberi rezeki, Masya Allah ya Kak. Jadi langsung gitu aja. Oke, lanjut Kak untuk pertanyaan selanjutnya, tips untuk kita semua agar kita mampu stabil untuk istiqomah seperti Kakak ini gitu kan, yang bisa menjadi inspirasi bagi banyak muslimah yang lainnya. Dan saya sendiri tuh kagum gitu, excited banget gitu untuk bertemu Kakak ini, Masya Allah, tabarakallah. Suatu kenikmatan dari Allah bisa bertemu gitu dengan Kak Zahra yang ini loh, bisa loh kalau tidak ada yang keraguan gitu untuk meninggalkan yang buruk menjadi yang baik lagi gitu. Gimana Kak untuk tips untuk kita semua untuk stabil dalam istiqomahan? Jadi sebenarnya aku hijrah ini juga masih belajar untuk menjadi lebih baik. Bukan berarti aku udah baik, tapi aku masih jauh dari baik. Jadi aku masih belajar. Iman aku juga belum tetap yang gimana, kadang hati mau ikutan namanya labil gitu kan. Tapi dalam hati tuh buat ngeistiqomahin tuh kita harus yakin aja sama Allah, terus takut akan hari akhir, karena itu yang paling yang bikin kita sadar kalau setelah ini tuh masih ada kehidupan, itu cuma kehidupan sementara. Jadi sabar gitu. Jadi yakin aja, itu yang selalu bikin aku kayak takut mati, takut Allah, itu yang bikin kita istiqomah, takut itu sendiri gitu. Exactly, selalu sadar. Betul, karena kematian itu adalah yang kenikmatan yang pasti akan datang gitu, daripada mungkin jodoh gitu ya. Tapi yang menghampiri duluan tuh entah itu kematian ataupun perjodohan gitu di dunia gitu kayak. Kayaknya ada pertanyaan ya? Iya benar, ada tanya jawab. Sebelum masuk ke tanya jawab atau diskusi, Kakak sudah mengenal Indonesia Tanpa Pacaran ini baru-baru saja, dan baru-baru saja ya. Bagaimana komentar atau tanggapan Kakak gitu, opini Kakak mengenai gerakan yang arahannya tuh ke remaja gitu, remaja kondisi saat ini gitu, gimana Kak? Aku sih untuk program yang kayak gini aku sangat mendukung banget ya, karena
dulu juga aku menyadari waktu kekhilafan aku gitu, kayak yang pacaran atau apa, kayak buang-buang energi sih sebenarnya, buang-buang energi, buang-buang waktu, terus kayak yang nanti penyesalannya setelah udah selesai semuanya. Misalnya kan kalau pacaran tuh ada putus, itu bakalan menyesal sih kalau kalau aku pikir. Jadi untuk melangkah yang lebih baik itu untuk remaja-remaja sekarang, pikirin masa depan, pikirin nanti hari akhirat, hari kiamat nanti, setelah ini kita bawa amal apa, terus kalau mau atau misalnya kita perlu dukungan atau perlu hubungan lawan jenis, atau mendingan kita nikah deh, karena itu lebih kayak yang rahmatnya, berkatnya dari Allah tuh kayak yang nanti kita ngerasain gitu. Dibanding pacaran, karena awalnya kan panas ya kalau pacaran gitu. Jadi kalau emang yang berniat untuk melakukan hubungan sama laki-laki, mendingan nikah, karena itu salah satu ibadah juga kan, ibadah. Sebelumnya kakak udah status menikah atau gimana kak? Udah pernah, udah pernah, udah punya anak satu, tapi suaminya meninggal. Iya, udah lama, udah berikan yang terbaik. Iya, udah sekitar 7-8 tahunan, udah lama. Masya Allah, subhanallah, tegar sekali kak. Independent woman berarti kak. Oke. Tadi sudah diambil pesan, diberikan pesan kepada kita semua bahwa janganlah menjadi manusia yang merasa udah baik, tapi terus berproses gitu untuk mendekati namanya baik gitu ya kak ya. Oke kak. Tipsnya tadi kan udah, sekarang tips dan nasihat, nasihat untuk para singgelilah gitu, atau remaja yang mungkin sekarang ini banyak ya yang mungkin lagi sedang aktivis pacaran, yang memanggil nama-nama yang tidak enak didengar, yaitu mungkin ada yang papi mami gitu, ataupun ya embel-embel yang tidak jelas gitu, padahal belum resmi untuk menikah, tapi sudah berani gitu melakukan panggilan tersebut gitu. Gimana kak untuk nasihat mereka yang saat ini mungkin sedang melakukan aktivitas pacaran, tapi mudah-mudahan ada perubahan gitu. Gimana? Aku juga pernah ngerasain ya dulu sebelum aku pakai hijab, gejolak remaja saat pacaran. Saat itu kan remaja, aku juga punya anak 10 tahun sekarang ya, dan bukan gejolak pacaran, kayak sifat-sifat menentang, labil, itu pasti ada. Cuma yang aku bisa sampaikan, sayang orang tua. Jadi kayak jangan sampai kita jadi penghalang orang tua masuk surga gitu. Jadi dengan pacaran itu sendiri nanti kita bisa jadi penghalang orang tua kita masuk surga. Jadi jangan sampai deh, kalau kita belum bisa ngasih hadiah yang sesuatu buat orang tua yang ya sekecil apa gitu, setidaknya kita jangan jadi penghalang gitu. Itu sih masukan aku. Bukan berarti aku udah bener atau udah gimana gitu, cuma aku sayangin aja gitu. Just focus on parent kita ya, iya, keluarga semua gitu. Karena kan kalau hubungan remaja itu kan masih bergejolak, nanti ada apa, takutnya nauzubillah min dzalik udah zina atau masih dini hari udah melakukan zina. Itu kan aku pernah dengar ceramah kayak yang misalnya orang tua yang udah meninggal itu kalau kita melakukan zina, anaknya tuh bisa nanti malaikatnya masuk ke kuburan orang tuanya, terus kasihan orang tuanya yang kena gitu loh. Itu sih yang pernah aku dengar. Jadi aku tuh merasa, jadi untuk mengingatkan kita tuh, kita harus dengerin ceramah yang kira-kira tuh ini gitu. Insyaallah, kemudian selanjutnya kita masuk ke tanya jawab atau diskusi kepada teman-teman yang sudah bergabung ada yang dari Bengkulu kak, ada yang dari Samarinda, Sulawesi Tenggara, mungkin dari Sabang sampai Merauke lah gitu ya. Nah, silakan teman-teman untuk bisa
tanya langsung di room chat ya. Jadi silakan boleh yang masih kepo gitu tentang perjalanan Kak Zahra ini bisa langsung taruh pertanyaannya di room chat. Oke. Mau nanya Kak dari Danti Cahya. Pertama kali rasanya pakai hijab itu gimana sih Kak rasanya? Apakah Kakak suka insecure gitu, nggak pede dengan perubahan saat ini gitu katanya Kak. Dulu waktu pertama kali pakai hijab, awal-awalnya sih pede Kak gitu. Zahra? Lama-lama tuh kayak nggak pede gitu, kayak insecure juga, kayak kok gue nggak cakep ya, kok ini ya, kok jadi kayak gini ya, kok jadi kayak yang dulu kebiasaan maaf gitu, yang dulu kan kayak yang terbuka atau gimana gitu, sekarang kayak waktu itu pas pertama kali pakai hijab kayak tertutup, kayak nggak pede juga, kayak yang aduh gitu, kayak dulu kan kalau lewat kayak ada yang godain, kok nggak ada gitu. Itu sih dulu awal-awal ya. Padahal nggak penting. Padahal untuk supaya kita nggak insecure itu kita apa ya harus bisa punya penanaman gitu kalau kita nih spesial di mata orang tua, di mata teman-teman atau sahabat kita gitu kan, atau kita nih worthy gitu atau layak gitu sebagai manusia yang bisa bermanfaat gitu. Seperti kan katanya mau jadi followersnya Rasulullah, maka hendaknya kita mungkin bisa menyampaikan satu hadis ataupun ajakan untuk teman-teman kita gitu. Dengan mungkin cuman ayo sholat gitu kan, itu sudah termasuk apa ya, berdakwah gitu kan Kak. Ataupun jangan apa ikut kajian yuk gitu, itu juga termasuk sudah salah satu gitu kan, salah satu untuk menebarkan dakwah dari Rasulullah gitu. Jadi sehingga nanti insya Allah kita bisa termasuk followersnya Rasulullah gitu ya. Amin. Itu jawabannya dari Kak Zahra ya Danti. Tapi enggak, waktu itu aku juga pas lagi insecure, aku mau nambahin, pas lagi insecure tuh pas baru-baru pakai hijab itu, tiba-tiba kayak Allah tuh ngebantuin, kayak lagi bener-bener nggak pede, terus tiba-tiba pas lagi di satu mall lagi nyoba-nyobain kayak bedak, lipstik, tiba-tiba ada orang ngeliat kayak hadap-hadapan gitu, ibu-ibu sama anaknya bilang ini bukan ngebuji ya, kayak yang pas lagi insecure tiba-tiba, ya ampun Mbak, cakep ya gitu, kayak yang dalam hati tuh lagi nggak pede, kayak Allah tuh ngasih sesuatu kayak yang udah pede aja lagi gitu, dengan apa sih, melalui orang tersebut gitu. Iya. Memberi tanda cintanya dari orang yang kita temui ya, kayak yang di mall itu mungkin. Ya begitulah, Allah tuh memilih manusia yang benar-benar dipercaya gitu, yang mungkin salah satunya Kakak gitu kan, untuk bisa rasa cinta kepada Islam, ada yang penuh mendalam untuk kembali lagi gitu kepada Allah. Ada lagi nih Kak, pertanyaan kedua, yaitu nggak tahu dari mana ya ini Kak, tapi pertanyaannya yaitu, adakah godaan terbesar saat ini Mbak Zahra alami saat memilih hijrah gitu? Godaan terbesar mungkin berfoya-foya gimana gitu Kak? Godaan terbesar aku ya itu dia istiqomahnya itu, kayak yang tiba-tiba lagi rajin ibadah terus malesnya kayak beruntun gitu, kayak kan biasanya habis sholat tuh kita baca-baca atau apa ngaji, ntar ada masanya yang pas lagi sholat tuh males ngaji, males ini, itu sih godaan yang kayak harus dilawan, itu sih yang masih sekarang suka kadang-kadang timbul gitu. Kalau yang buat nongkrong, iya, kalau yang buat nongkrong gitu, diajak teman atau apa kemana gitu, itu aku udah alhamdulillah udah bisa nolak, dan udah nggak peduli mau diomongin apa, mau dibilang sombong atau di apa gitu, aku udah nggak ini sih, itu alhamdulillah udah bisa aku atasi dikit-dikit. Udah nggak memperdulikan perkataan orang lain gitu, just fokus on Allah gitu ya.
Masya Allah. Oke. Dari Kak Anissa, dari Samarinda. Salam kenal Kak Zahra, mau tanya, apakah Kakak juga termasuk yang merasakan kalau teman-teman dekat itu sangat berpengaruh untuk baik buruknya Kakak gitu. Jadi maksudnya itu lingkungan Kakak itu membentuk Kakak baik dan buruknya Kakak. Gimana Kak? Kalau menurut aku lingkungan itu adalah bukan apa sih salah satu yang paling besar berpengaruh dalam hidup kita. Karena kan kita biasa berkomunikasi sama sahabat-sahabat, sama yang udah deket gitu. Jadi lingkungan tuh salah satu yang paling besar sih pengaruhnya gitu. Jadi kalau misal kita menolak ajakan atau apa, ya ditolak aja, nggak apa-apa, daripada kita bilang ya ntar ya lihat besok ya, lihat ini, langsung tolak aja daripada kita kasih harapan palsu ke teman jadi akhirnya gimana gitu. Jadi mendingan kalau yang kita nggak bisa udah langsung tolak aja, ntar lama-lama temennya juga capek sendiri, kayak sekarang yang aku alami kayak udah capek sendiri gitu. Iya betul. Mungkin dengan cara metode penolakan yang halus gitu atau yang secara baik-baik gitu, gitu ya Kak ya? Kira-kira. Oke. Dari Husnul Aisyah sekarang Kak. Assalamualaikum, saya Husnul Aisyah. Apakah Kakak ngerasain cobaan saat hijrah itu dijauhin teman atau keluarga? Bagaimana Kak? Justru pas hijrah ini aku semakin deket ya sama keluarga. Dulu aku sebelum hijrah lebih deket ke pergaulan daripada keluarga. Sekarang pas setelah hijrah kayak aku tuh dideketin sama keluarga, kayak yang lo kasih nih waktu yang kebuang sia-sia nih buat anak, buat ibu, buat keluarga, kayak yang dibalas sekarang gitu sih. Jadi aku lebih kayak mensyukuri aja. Masya Allah. Iya benar Kak. Jadi lebih banyak kejutan-kejutan Allah itu setelah kita benar-benar ikhlas dan pasrahkan kepada Allah, itu tuh pasti ada kado-kado terindah gitu dari Allah, entah itu dari datangnya keluarga yang semakin membaik gitu, ataupun dari teman-teman yang mendukung gitu tentang menemukan ilmu, belajar tentang ilmu Allah itu sangat penting banget untuk kehidupan kita, yaitu kalau nggak dipakai gitu ilmu dari Al-Quran itu buram gitu, kayak lampu gitu kan Kak. Al-Quran itu seperti lampu, tapi kalau kita nggak gunakan ilmunya, nggak aplikasikan, itu kayak redup gitu lampu itu. Apa kehidupan ini gitu Kak, ibaratnya gitu. Insya Allah. Ternyata masih ada lagi Kak. Mudah-mudahan ini nggak apa-apa. Karena udah 5:30 di sini. Nggak berasa. Iya 4:30 di sini. Apa cita-cita terbesar dari Mbak Zahra setelah hijrah ini, serta alasan memilih cita-cita itu? Jadi big dream Kakak ini apa gitu setelah hijrah ini? Gimana Kak? Ntar dulu, tarik napas dulu ya, soalnya tiap aku ngomong ini takutnya aku nangis gitu. Jadi setiap aku ngomong ini takutnya nangis. Jadi cita-cita terbesar aku tuh masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Aku pengen banget ketemu Nabi Muhammad SAW. Iya, Masya Allah. Itu impian mungkin semua umat muslim ya Kak. Ya, semoga menjadikan motivasi big dream itu yang Kakak sekarang pegang itu, ya semoga Allah kabulkan gitu hajat-hajat Kakak. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak ada closing statement dari Kak Zahra. Dari aku, jadi kalau pesan aku, kalau mau melakukan sesuatu yang baik atau hijrah atau pakai hijab yang belum, itu sebaiknya segera dilakukan gitu, jangan ditunda-tunda. Itu berarti sebenarnya Allah tuh ngasih kita tuh hidayah tuh tiap hari, cuma kita aja yang nggak sadar. Dan hidayah itu sebenarnya perlu kita sadarin sama kita jemput gitu. Jadi kayak walaupun seperti kayak pakai hijab gitu, itu tuh kayaknya hidayah kecil tapi kita suka nggak sadarin gitu. Jadi sebaiknya kita harus sadar hidayah kecil yang datang dari Allah gitu, kita jemput, karena
itu tuh kayak dapat hidayah dari Allah yang walaupun sekecil itu kayak kita tuh ngerasa disayangin gitu. Jangan sia-siain sayangnya dari Allah tuh masih sayang daripada kita yang nantinya kalau kita udah nggak dikasih hidayah, dicuekin sama Allah, nanti kita bakal nyesel sendiri gitu. Jadi apalagi kalau aku baru sadarin kalau Islam itu hijab itu wajib. Jadi kok kita bisa kayak yang dulu ya waktu aku pakai hijab, kok kita bisa-bisanya kayak yang menunda-nunda gitu, padahal ini wajib loh gitu. Kalau aku ya dulu waktu itu baru menyadarinya sekarang gitu, pas aku setelah mempelajari, suka baca Al-Quran, pelajari artinya gitu. Masya Allah. Semoga pelajaran yang tadi kakak sampaikan itu yang kita tanamkan, janganlah menunda-nunda kebaikan ya kak ya. Kalau sudah memang Allah kasihkan kode cintanya begini ya kita harus segera dilakukan gitu ya kak ya. Masya Allah. Terima kasih banyak kak, jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas semua kebaikan Kak Zahra di bisnisnya, Masya Allah. Amin. Diri rezekinya, amin, Masya Allah. Amin. Semoga diberikan rencana-rencana yang terbaik lagi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Semoga semuanya juga. Amin. Oke. Teman-teman, karena kita masih banyak kegiatan yang lain gitu kan, memang ada pertemuan itu pasti ada perpisahan, tapi mudah-mudahan pertemuan yang kali ini tidak menjadi yang akhir gitu. Mungkin Allah nanti akan takdirkan mungkin di suatu tempat, mungkin itu entah di mana kakak sekarang tinggal, di kota mana? Di Depok. Depok. Di Depok. Ya mudah-mudahan kalau ada kunjungan Depok, nah nanti bisa calling Kak Zahra gitu untuk sharing-sharing gimana tentang bisnisnya ataupun tentang perjalanannya, menguatkan dirinya itu bagaimana gitu. Karena semua orang pasti ingin mencari role model gitu. Dan kakak ini, Kak Zahra ini Masya Allah menjadi role model bagi muslimah yang sangat suatu kejutan yang wah nggak terduga nih mantan seorang DJ gitu bisa gitu mengambil dan meninggalkan itu semua, dan wah tuh keren banget sih kak, itu Allah lembutkan banget gitu. Masya Allah. Sama-sama saling ngedoain, minta doanya juga semoga tetap istiqomah di jalan Allah. Amin. Itu saja kak dari kita semua. Dari saya pribadi juga mungkin banyak kesalahan tutur katanya gitu, atau mungkin tadi ada perkataan yang kurang mengenak di hati gitu. Mohon maaf karena kesempurnaan tentunya milik Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Sama-sama. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih. Terima kasih juga kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Waalaikumsalam.